Nah ini kan berarti kita mesti berlatih. Ya ini susah nih, sulit. Kehidupan model kayak macam kita orang yang udah kayaknya bergantung banget. Kita nih udah kecanduan sama dunia. Ya seperti orang yang udah kecanduan dengan narkoba, seperti orang yang udah kecanduan dengan maksiat, yang dia nggak bisa menjalani hidupnya ini kecuali dengan melakukan perbuatan dosa itu. Nah begitupun kita sebenarnya. Ya kita nggak narkoba, tapi dunia ini kayaknya kita udah bergantung banget. Kayaknya kalau nggak ada dunia, wah ya mungkin nggak bisa kita hidup. Kan banyak orang yang udah wah kayaknya sono kanan kiri depan belakang mentok, dah mati aja kalau begini dah. Oh ya dia pikir mati selesai. Berarti kan anggapan dia nggak ada dunia selesai. Dia nggak berpikir bagaimana ketika para sahabat itu hijrah diajak sama Nabi. Jangankan harta, keluarga pun mereka berpisah. Keluarga mereka berpisah ketika untuk mengutamakan agama, mengikut kepada Rasulullah SAW. Itulah perjuangan para sahabat. Kita nih yang udah tinggal enaknya doang, tapi kok masih mementingkan dunia, yang padahal dunia ini dikatakan bahwasanya adalah reruntuhan. Dunia ini adalah reruntuhan. Maka kalau di dalam ilmu astronomi atau ilmu yang dikatakan orang-orang yang bisa mengetahui tentang keadaan ya bumi dan planet-planet lainnya, kan dikatakan bumi ini adalah pecahan yang dahulunya berapa juta tahun terjadi ya ledakan yang sehingga bumi ini menjadi runtuhan tuh. Jadi yang tadinya satu planet besar itu menurut pandangan pengamatan mereka dalam ilmu logika mereka, penelitian mereka bisa menyimpulkan bahwasanya bumi ini yang kita tinggal dan ini adalah dunia adalah bagian daripada pecahan dari suatu planet yang sangat besar. Bisa paham? Jadi maka ketika kita ada hidup di dunia ini dan kita mementingkan dunia, berarti kita mengutamakan reruntuhan, dan reruntuhan ini sangat luar biasa. Ya maka ada di dalam sebuah riwayat yang mengatakan segala sumber dari malapetaka itu adalah cinta kepada dunia. Kenapa? Ya ada dalam sebuah riwayat yang waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang bercerita. Ya di dalam suatu ketika Nabi bercerita di hadapan para sahabat, pas ceritanya itu sungguh mengena, ceritanya itu sungguh mengharukan, sehingga seluruh para sahabat menyucurkan air matanya. Nangis semua sahabat, kecuali Usamah bin Zaid. Ya Sayyidina Usamah bin Zaid, kecuali Sayyidina Usamah bin Zaid sahabat Nabi yang enggak sama sekali keluar air mata. Dan akhirnya sahabat ini mengadu kepada Nabi yang bahwasanya dia ini sudah terlalu keras hatinya sehingga ya tidak bisa mengeluarkan air mata sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Nabi memegang dadanya Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwasanya idhab aduwallah, pergilah wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hatinya Sayyidina Usamah bin Zaid. Enggak lama Nabi berkata seperti itu, langsung dari matanya Usamah bin Zaid langsung bercucuran air mata. Kenapa? Itu dia. Dikatakan bahwasanya ketika saat Nabi cerita, Sayyidina Usamah bin Zaid masih keras hatinya. Ya maka dikatakan penyebab daripada orang yang sulit untuk bisa terenyuh dalam agama ini, menangis, itu karena kerasnya hati. Nah kerasnya hati ini disebabkan oleh apa sih? Karena begitu banyaknya maksiat. Ya jadi kerasnya hati disebabkan karena banyaknya maksiat. Nah maksiat ini ya kenapa sumber daripada maksiat? Maksiat ini adalah sumbernya dikatakan bahwasanya ketika orang merasa hidupnya ini panjang angan-angannya. Ya panjang angan-angan itu adalah sebagai sumber malapetaka. Dia merasa kehidupan ini akan dia rancang sehebatnya dirinya. Begitu ya, dia punya rancangannya luar biasa, panjang angan-angan. Padahal segala sesuatu yang harus dia ingat adalah kematian. Lupa kematian. Orang yang dikatakan bahwa kerasnya hati karena banyak maksiat. Banyak maksiat ini karena lupa akan kematian. Nah lupa akan kematian karena panjang angan-angan. Dia rasa hidupnya mungkin 1000 tahun lagi.
Dia mungkin merasa hidupnya akan 100 tahun lagi. Dia mungkin merasa hidupnya akan 50 tahun lagi. Padahal besok habis kontraknya. Maka inilah yang menjadikan orang panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini kenapa? Karena terlalu cintanya dengan dunia.